Shalom, perkenalkan nama saya Lili. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Saya lahir dari keluarga yang dengan berbeda keyakinan. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dan awal mula saya mengenal Tuhan Yesus di tahun 97. Saat saya diperkenalkan oleh Tuhan atau dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang saat ini menjadi suami saya. Beliau yang membawa saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk menikah dan di saat itulah perjalanan iman saya dimulai. Di tahun 2006 itu saya pertama kali mengenal Tuhan secara intens dan perjalanannya gak mudah. Karena apa? Karena di 1 tahun pertama awal pernikahan kami mengalami kebangkrutan. Di mana akhirnya kami memutuskan untuk berangkat kerja ke luar negeri, yaitu ke Jepang, di mana harapannya kami bisa melunasi semua hutang-hutang kami. Dan dalam perjalanan pernikahan kami, selain hal itu ada hal-hal lain yang menurut saya kebaikan Tuhan sungguh luar biasa, yaitu saat kehadiran buah hati kami yang di awal pernikahan setiap insan pasti merindukan ada keturunan. Tapi saat itu Tuhan tidak izinkan kami memiliki keturunan, di mana Tuhan izinkan itu terjadi di tahun ke-6 pernikahan kami, yaitu saat hutang-hutang kami sudah mulai terbayar lunas. Dan itu pun juga tidak selesai sampai di situ. Saat itu janin dalam kandungan saya terdeteksi virus toxoplasma Bapak Ibu. Jadi janinnya nggak berkembang. Terus dokter di Jepang mengatakan bahwa anak saya itu akan lahir tanpa tulang tengkorak kepala atau hidrosepalus. Ya, pergumulan terjadi. Sudah lama tunggu punya anak. Terus Tuhan bilang dikasih anak, tiba-tiba janinnya nggak sempurna. Saya bilang nggak bisa, ini tolong digugurkan saja. Tapi suami saya menguatkan bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Dan ajaib, Bapak Ibu, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh membawa kami dalam suatu mujizat. Ya, di usia 7 bulan janin saya dinyatakan sehat dan anak saya lahir dalam keadaan sempurna. Tumbuh menjadi anak yang ganteng, pintar, ya. Dan semuanya itu semua atas kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, semua itu saya rasakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Sampai semuanya Tuhan cukupkan. Kehidupan perekonomian kami melesat naik dan kami memutuskan pulang untuk ke Indonesia memulai kembali usaha di sini. Dan semua diberkati Tuhan luar biasa. Tapi Bapak Ibu, ujiannya dimulai. Ya, ujian. Saya katakan ujian karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, Tuhan uji saya dan suami dan keluarga kecil kami di tahun 2022. Kami mengalami kembali kebangkrutan yang kedua. Tuhan ambil semua. Tuhan ambil semua, dalam arti bukan ambil dalam arti konteks jahat Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dari kondisi keterpurukan yang saya alami, Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Khususnya dalam pemulihan iman. Tuhan bentuk saya menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan bisa membuat saya mengatakan dalam kondisi keterbatasan yang kami alami, Tuhan itu baik. Di tahun 2024 adalah puncak kebangkrutan kami semua Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 2024 kami kembali harus memulai semua bahkan dari titik minus. Bukan lagi titik nol, tapi titik minus. Tapi kembali Tuhan bentuk saya luar biasa. Tuhan mau jadikan saya pribadi yang bukan pribadi yang gampangan. Tuhan bentuk saya sudah cari kemana-mana. Ya, kondisi kebangkrutan itu gak bikin saya langsung duduk bilang Tuhan baik, enggak. Saya cari dulu petualangan, saya cari dulu pertolongan duniawi. Saya pergi ke orang pintar, saya pergi ke ahli tarot, saya pergi kemana-mana. Saya tantang Tuhan. Saya bilang Tuhan mana yang bisa bikin saya bangkit. Tapi suatu ketika Tuhan pakai anak saya. Tuhan pakai anak saya. Ya, dia bilang, "Mama, kita orang Kristen, kenapa mama berdoa seperti itu? Kenapa mama pasang hiyo, kenapa mama bakar kertas, kenapa mama pergi bukan ke gereja?" Akhirnya saya tersadar, Tuhan ajaib. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya bisa duduk di sini, berdiri atau duduk di sini mengatakan Tuhan baik, memang sungguh baik. Tuhan masih izinkan saya bicara kebaikan Tuhan, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan.
Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kebangkrutan pun Tuhan tidak selesai menguji saya. Suami saya dinyatakan kena sakit diabetes. Bapak Ibu tahu sakit diabetes adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan. Menurut analisa dokter, tidak boleh banyak beban pikiran. Bagaimana bisa tidak banyak beban pikiran? Hutang menumpuk. Semuanya Tuhan bentuk menjadi kerucut. Ada di atas, sudah memuncak. Kalau bom tinggal nunggu meledak. Saya gak tahu lagi kemana harus cari pertolongan. Tapi Tuhan pakai orang-orang di dekat saya untuk mengingatkan saya kembali ke jalan Tuhan. Cari Tuhan dulu, cari sumbernya, apa yang salah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pergumulan, sekali lagi jangan bilang pencobaan ya Bapak, Ibu semua. Karena Tuhan gak pernah mencobai kita. Tuhan uji kita. Ibarat mau naik ke level yang lebih tinggi, ujiannya pasti lebih sulit. Itu pasti. Itu yang jadi landasan iman saya. Saya tiap hari berkatakan dalam hidup saya, dalam diri saya, dalam iman ada pengharapan Bapak Ibu. Pupuk iman, tumbuhkan iman kita. Bahwa dengan iman kita bisa berjalan dengan lebih ringan. Bahwa dengan punya iman, kita yakin dan percaya bahwa setiap persoalan pasti ada jalan. Kalau Tuhan sudah tolong saya kemarin, Tuhan pasti tolong saya hari ini dan besok. Itu yang iman yang membuat saya berpengharapan penuh. Dan suatu ketika suami saya drop. Harus dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit semua didiagnosa, trombositnya turun dan katanya terkena DBD. Cek lab ini itu semua dan ternyata semua negatif. Tidak ada DBD, tidak ada virus chikungunya dan virus-virus COVID dan lain influenza dan lain sebagainya. Semua negatif. Dan apa yang mau Tuhan bentuk? Ternyata Tuhan mau apa? Izinkan suami saya melakukan tes semua ya secara medis dan biaya itu ditanggung oleh asuransi Bapak Ibu. Kebayang kalau nggak punya asuransi atau nggak ada jalan untuk tes ini, kita nggak tahu bahwa ada mujizat Tuhan yang berikan untuk hidup suami saya. Gulanya normal. Bapak Ibu kebayang. Di tengah himpitan ekonomi, hutang yang tidak bisa dijangkau secara matematika saya saat ini, gimana cara lunasinnya? Tuhan kasih pemulihan secara bertahap. Tuhan pulihkan suami saya dari segi kesehatan. Tuhan pulihkan iman saya dan iman suami saya. Iman saya secara pribadi sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Sebagai tiang doa dalam suami saya. Supaya mengingatkan kembali bahwa kembali lagi ke jalan Tuhan. Jangan cari di mana-mana. Gak usah cari ke ahli-ahli yang lain. Karena kita punya yang lebih ahli. Kita punya Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Apapun kita bisa pulihkan kalau beliau mau. Apapun dia bisa berikan kalau dia mau. Yang jadi kuncinya adalah kita mau gak membuka hati untuk Tuhan. Saya aja yang udah kemana-mana. Sudah menduakan Tuhan bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan masih angkat saya untuk datang ke tempat ini. Tuhan masih tuntun saya untuk kembali ke jalan yang benar. Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara juga. Jadi percaya Bapak Ibu, semoga kesaksian saya ini bisa membawa motivasi baru bahwa setiap pergumulan gak ada yang mustahil. Terus sekarang gimana? Sudah selesai atau belum permasalahan hutang piutangnya? Sudah jatuh bangkrut, sudah naik lagi atau belum? Belum Bapak Ibu. Tapi saya percaya dalam iman saya ada pengharapan. Bahwa suatu saat saya akan bangkit menjadi kepala. Bukan menjadi ekor di mana saya akan membawa nama Tuhan. Nanti setelah saya naik, saya tidak lagi berkata betapa hebat saya. Betapa hebatnya suami saya. Betapa hebatnya anak-anak saya. Tidak. Tapi saya bilang betapa hebat Tuhan. Tuhan sudah ubahkan iman yang kesana kesini. Tuhan sudah ubahkan anak yang berapa kali menyakiti bapaknya. Anak yang bahkan sudah kabur. Cari kemana-mana. Tuhan kembali peluk saya. Ini yang akan saya bawa. Ini akan saya tanamkan dalam hidup saya, bahkan hidup anak-anak saya ke depannya. Bahwa cari Tuhan, berkat ekonomi, berkat yang lain mengikuti. Percaya itu Bapak Ibu. Saya yakin, melangkah bersama Tuhan semua akan terasa lebih ringan. Kalau Bapak Ibu tanya, kalau belum sukses secara ekonomi, ngapain disaksikan? Belum jago Tuhan. Yang bangkrut belum siap lagi ekonominya. Yang bangkrut belum naik lagi ekonominya. Bapak Ibu jangan salah. Bukan itu fokus utama saya saat ini. Menjadi fokus utama adalah cari damai sejahtera. Ya, cari damai sejahtera.
Iman, iman, pupuk iman, kekuatan iman, tumbuhkan iman, cari damai sejahtera, itu fokus utama. Yang lainnya sementara ini bukan jadi fokus utama saya lagi Bapak Ibu. Ya, kalau memang Tuhan izinkan kita kembali pemulihan secara ekonomi, haleluya. Tapi kalau tidak, tapi Tuhan sudah izinkan saya menjadi pemenang iman. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kesaksian saya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetap percaya bahwa semua dalam doa, bahwa dalam iman ada pengharapan. Tuhan memberkati.